Yuki saat ini berada di sebuah kereta yang penuh sesak karena kemarin ia tinggal bersama bibinya yaitu Kokonoe Seka. Dan karena ada berbagai macam alasan, dulu ia tinggal bersama Seka selama sebulan. Semenjak itu, hubungan Yuki dan Seka menjadi semakin akrab dan sesekali datang berkunjung. Karena itu, saat ini ia pergi dengan menggunakan kereta. Dan terasa menyenangkan melihat orang-orang yang iri dengannya yang duduk di kursi. Yuki pun menyadari satu hal, wanita di depannya terlihat sangat pucat. Yuki pun memberikan kursinya kepada wanita di hadapannya, dan wanita itu berterima kasih atas kebaikan Yuki. Yuki juga menyadari seorang gadis yang tampaknya sedang dilecehkan oleh orang lain. Yuki dengan cepat mendatangi orang tersebut dan benar-benar kaget apa yang ia takutkan benaran terjadi. Ia mencoba menghentikan orang itu, tapi tiba-tiba ia ditahan oleh gadis lain. Yuki menyadari kalau ia selalu sial dengan wanita dan menyadari kalau ia sedang berada dalam masalah. Yuki pun ditangkap karena dianggap melakukan pelecehan ke gadis sebelumnya, dan gadis itu juga satu sekolah dengan Yuki. Yuki berkata kalau itu bukan dirinya, tapi gadis itu menolak untuk percaya. Yuki sadar kalau ini akan menjadi semakin rumit. Gadis itu berkata kalau ia melihat Yuki mencoba untuk mendekati gadis sebelumnya, tapi Yuki berkata kalau itu benar-benar salah paham. Gadis itu selalu menekan Yuki untuk jangan berbohong dan segera meminta maaf, tapi Yuki tetap teguh dengan pendiriannya. Gadis itu menjadi semakin murka karena menganggap Yuki tak mau meminta maaf dan ia memanggil polisi. Tapi tak lama kemudian datang wanita yang sebelumnya Yuki tolong. Wanita itu berkata kalau bukan Yuki pelakunya. Wanita itu sekali lagi berterima kasih atas kebaikan Yuki sebelumnya. Wanita itu juga meyakinkan korban pelecehan apa benar Yuki pelakunya dan berkata untuk jujur seperti apa pelaku sebenarnya. Gadis itu yang ketakutan merasa kalau pelakunya menggunakan setelan jas dan tampak dewasa. Wanita itu bertanya apakah di sekitarnya benar-benar ada yang menggunakan seragam yang sama seperti Yuki, dan gadis itu berkata kalau Yuki tak ada di sana. Yuki yang kesal berkata apakah sang gadis yang pengen jadi pahlawan ini sudah puas dengan fakta yang ada. Gadis itu diceramahi karena sangat tak bijaksana dan bisa saja menghancurkan hidup Yuki yang sudah hancur itu. Gadis itu menyadari kalau Yuki hanya ingin menyelamatkan sang korban bernama Yumi. Yumi yang tolol juga cuma bisa diam dan meminta maaf. Yuki merasa kesal dan berkata kalau dialah yang salah. Dia mengira kalau senpainya membutuhkan bantuannya, namun ternyata itu tidak diperlukan. Dan seharusnya Yuki tak perlu membantunya sedari awal, dan itu membuat gadis itu kaget mendengarnya. Yuki berkata untuk tak perlu khawatir, jika hal yang sama terjadi, ia tak akan turun tangan membantu. Gadis itu menjadi panik dan berkata kalau Yuki tak bersalah dan meminta Yuki melakukan hal yang sama jika terjadi lagi. Tapi Yuki merasa muak dan pergi meninggalkan kedua gadis itu. Di sekolah, Koki mencari di mana Yuki berada karena ia tak hadir hari ini. Miki bercanda kalau Yuki sepertinya bolos. Bahkan Koki yang menelpon juga tak diangkat. Tiba-tiba seseorang mencari Yuki yang adalah ketua OSIS dan wakil ketua OSIS yang ditemui Yuki di stasiun sebelumnya, dan Yuki memang tak ada di kelas. Ketua OSIS bertanya ke wali kelas soal Yuki. Ia bertanya ada di mana Yuki berada sekarang. Itu membuat wali kelas bingung apa yang terjadi. Ia menjelaskan soal situasinya, dan karena itulah wali kelas menyadari kenapa Yuki tak hadir hari ini. Wali kelas senang karena pada akhirnya Yuki tak ditangkap oleh polisi atau bisa berubah menjadi lebih bahaya. Tapi sensei pun tak tahu di mana Yuki berada dan menebak mungkin Yuri tahu di mana Yukito berada. Ketua OSIS menyadari kalau Yuri adalah kakak dari Yuki dan langsung bergegas untuk bertemu Yuri. Tapi sensei menahannya dan memanggil Yuri untuk datang kemari. Ketua OSIS benar-benar merasa sangat bersalah karena tindakannya malah menghilangkan rasa keadilan seseorang. Padahal orang itu tidak melakukan kesalahan apapun, tapi dirinya menyakiti orang itu secara sepihak. Ia harus menebus kesalahannya, kalau tidak rasa bersalah ini akan terus menghantuinya. Setelah Yuri datang dan mendengar penjelasannya, Yuri benar-benar menjadi sangat marah. Sensei menyuruh Yuri untuk tenang dan menyuruhnya untuk mencoba menghubungi Yuki. Yuki mengangkat telepon dari Yuri dan bertanya ada di mana Yuki sekarang. Yuki saat ini sedang berada di laut. Itu membuat Yuri menjadi panik dan berpikir kalau Yuki akan bunuh diri. Tapi Yuki tertawa dan membuat Yuri menjadi semakin panik. Yukito berkata kalau ia sedang mencari sesuatu yang hilang, tapi nanti ia akan kembali. Yuri bingung apa yang hilang dan apa Yuki benar-benar akan pulang. Yuki berkata hanya sampai lulus SMA. Setelah itu ia tak akan membuat masalah lagi untuk Yuri ke depannya. Yuri menjadi semakin panik dan Yuki berkata untuk menunggu lebih lama lagi karena masih terlalu cepat untuk menghilang. Dalam artian entah kematian atau pergi berpisah dan tak pernah bertemu lagi untuk selama-lamanya gitu. Yuri menjadi sangat panik dengan apa yang diucapkan Yuki dan ia tak bermaksud seperti itu. Sensei yang melihat Yuri bertanya apakah ia baik-baik saja. Yuri berkata kalau Yuki akan pulang malam nanti.
berhenti dan mungkin saja besok ia akan kembali bersekolah. Ketua OSIS benar-benar meminta maaf ke Yuri, tapi bagi Yuri, ia tak akan pernah memaafkan mereka berdua apapun yang terjadi, dan itu membuat mereka berdua semakin merasa bersalah. Di sisi lain, udah ngedrama berat yang terjadi adalah Yuki saat ini sedang mencari dan membeli kue tart edisi terbatas. Ia merasa senang karena bisa meluangkan waktunya untuk ke pantai dan membeli kue ini. Dan ternyata yang ia maksud hilang itu adalah dompet yang ia temukan. Yuki bermaksud untuk mengantarkan barang yang hilang lalu pulang. Pada akhirnya yang hilang dari Yuki adalah rasa kasih sayang. Berapa kali pun Yuki menerima rasa cinta dari orang lain, ia tak bisa mengembalikan sama besarnya kepada mereka, karena ia sudah kehilangan perasaan suka dan cinta yang seharusnya ia punya. Dan karena itulah ia tak ingin terlibat dengan siapapun lagi, setidaknya sampai yang hilang itu datang kembali. Tapi ia heran mengapa banyak orang berusaha untuk mendekatinya. Dalam situasi seperti ini, ia bisa saja menyakiti orang lain, dan ia tak ingin itu terjadi lagi. Di sekolah, setelah Yuri meninggalkan ruang guru, ia masih kepikiran dengan apa yang diucapkan Yuki sebelumnya. Yuri menganggap kalau Yuki masih mengingat apa yang pernah ia katakan dulu sewaktu mereka masih kecil. Setelah insiden itu, adiknya tak pernah berbicara dan bersikap sama seperti sebelumnya, dimana itu merupakan dosa yang tak bisa diampuni karena Yuri mencoba untuk membunuh Yuki. Kembali ke masa lalu, dimana Yuki terlihat sangat dekat dengan kakaknya, yaitu Yuri. Yukito terlihat begitu bahagia. Yuri juga merasa senang bersama Yuki. Tapi karena mereka masih anak-anak, tentu mentalnya tak begitu stabil. Yuri mempunyai teman bernama Maki, dan saat itu Maki juga sangat dekat dengan Yukito karena Maki merupakan anak tunggal. Maki berkata apakah Yuki juga ingin menjadi adiknya, dan Yuki mengiyakannya. Tapi itu membuat Yuri menjadi sangat syok karena teman baiknya Maki merebut adiknya. Itu membuat emosi Yuri menjadi semakin rumit. Maki adalah teman baik Yuri saat itu, dan saat Yuki mendekati Yuri, ia mendorong Yukito dan menyuruhnya pergi. Itu membuat Yukito terjatuh. Yuri berteriak kalau ia membenci Yuki dan menyuruhnya untuk menghilang dari hadapannya. Yuri yang sadar apa yang telah ia lakukan menjadi panik. Ia segera turun dan melihat Yuki yang sudah berdarah. Yuri yang ketakutan melarikan diri dan menceritakan semuanya kepada ibunya. Ketika mereka berdua kembali, Yuki sudah menghilang dari sana. 6 hari kemudian, Yukito akhirnya ditemukan, di mana ia ditemukan di kota sebelah. Mereka bingung kenapa Yuki bisa berada di sana. Kondisi Yuki terlihat sangat parah. Ibu Yukito menangis melihat keadaan Yuki. Yukito yang melihat Yuri berkata kalau ia meminta maaf karena tak bisa menghilang seperti apa yang diharapkan kakaknya, dan ekspresinya sudah berubah, tak seperti Yukito yang dulu. Yuri heran karena seharusnya ialah yang meminta maaf, karena itu adalah kesalahannya. Tapi ketika Yuri semakin besar, ia benar-benar mengerti maksud dari perkataan Yukito saat itu. Yukito yang hampir mati mencoba menghilang, bukan pergi menjauh, tapi bermaksud untuk hilang dari dunia ini alias kematian. Setiap kali Yuri melihat Yukito yang seperti sekarang, Yuri melihat Yuki yang semakin hancur. Ia selalu berusaha meminta maaf, tapi Yuki tak pernah marah, dendam, ataupun semacamnya. Karena sejak awal, Yuki lah yang merasa bersalah, dan seolah-olah Yuki sudah kehilangan semua emosinya. Setelah itu, setiap sesuatu hal terjadi, seakan-akan itu membuat emosi Yuki semakin menghilang. Yuri hanya ingin menghukum dirinya karena kebodohannya. Ia ingin meminta maaf, menangis, dan mengatakan kepadanya kalau ia sangat mencintai adiknya, dan berharap suatu hari lagi mereka bisa bersama-sama seperti dulu lagi, dan Yuki kembali memanggilnya One-chan lagi. Tapi setelah lulus SMA, apa yang akan terjadi? Apakah ini artinya Yuki akan benar-benar menghilang dari Yuri untuk selamanya? Apa yang Yuri katakan kepada Yuki dulu bagaikan sebuah pedang yang tak bisa ia cabut kembali. Meskipun begitu, Yuri akan selalu melindungi Yuki apapun yang terjadi, dan kali ini ia tak akan melakukan kesalahan yang sama lagi. Keesokan harinya, ketika Yuki sudah kembali bersekolah, Yuki didatangi ketua dan wakil ketua OSIS sebelumnya, dan itu membuat Yuki merasa lelah, dan cerita pun berlanjut.